Baik, Swastiastu, saya sampaikan ke rekan-rekan potensi Nusa Penida dalam acara pelatihan potensi uh, vertical rescue. Sementara saya akan mencoba menggunakan teknologi untuk sharing materi tentang lowering dan lifting. Jadi yang pertama yang saya sharingkan adalah lowering. Nah, di sini saya ada sasaran. eh, yang pertama itu mampu menjelaskan pengertian lowering, mampu menyebutkan lowering device atau peralatan lowering tersebut. Yang berikutnya mampu menyebutkan tugas-tugas anggota tim dalam kegiatan lowering. Nah, itu mudah-mudahan dalam paparan ini seperti biasa, ini CV saya. Mungkin tadi sudah kita dapat perkenalan. Saya lanjut. Nah, pengertian lowering. Kenapa harus ada lowering? Karena prinsipnya evakuasi lowering itu karena tidak adanya akses untuk yang digunakan untuk melakukan evakuasi, sehingga kita membuat akses dengan memanfaatkan tali untuk menurunkan korban. Jadi korban diturunkan dengan media tali sebagai jalur utama, serta dikontrol oleh rescuer. Nah, peralatan-peralatan lowering yang bisa kita manfaatkan, itu yang pertama ada figur, mungkin Bapak sudah mengetahui karena tadi sudah sempat dipraktekkan, yaitu ada figur rocket. Yang berikutnya ada in panic descender, serta yang satu alat yang terakhir ini MPD. Nah, yang MPD ini belum saya jelaskan karena yang kita akan mainkan besok menggunakan figur dan in panic descender. Nah, di sini dapat saya jelaskan diagram-diagram lowering di mana ini ada extender yang merangkap, karena di sini diagramnya saya buat dengan orang yang terbatas. Nah, di kursor ini dapat saya jelaskan yang di diagram sudah tertera, yang mana disebut brakeman, yang mana disebut belayer, di mana posisi extender merangkap kapten sekaligus safety officer. Sedangkan yang mengawal tandu dan korban itu disebut litter tender. Jadi sistem kerjanya semua menggunakan brake device, yaitu menggunakan figur ataupun ID. Jadi kita pilih alatnya sesuai dengan karakteristik dan beban. Contoh tadi sudah dijelaskan untuk ID itu beban maksimum atau load maksimal itu 150 kg dengan tinggi maksimal 200 meter. Nah, nanti pada saat pelaksanaannya yang perlu kita tekankan adalah kita menggunakan figur sebagai brakeman-nya, sebagai alat breakernya. Yang berikutnya di dua itu ada poin angkor, minimal kita menemukan 2 poin angkor sebagai angkor utama untuk tali utama dan 2 angkor lainnya sebagai angkor belay atau safety rope. Nah, yang di atas yang berbentuk tripod itu disebut, nanti kita bisa aplikasikan dengan Larkin Rescue Frame ataupun E-frame yang nanti akan kita praktekkan buat sebagai WCD atau Wind Change Direction ataupun perubah arah lintasan tali. Nah, seperti ini diagramnya dalam sistem lowering tersebut. Tidak direkomendasikan untuk membelay dengan body atau menggunakan friksi bagian tubuh, itu sangat tidak dibolehkan. Ya, hendaknya kita melakukan belay itu dengan bantuan satu buah anchor yang bisa menahan beban yang kita bisa nyatakan kuat. Kalau memang tidak tersedia di angkor di alam, bisa kita gunakan angkor buatan. Besok itu akan kita praktekkan sebelum pelaksanaan kegiatan aplikasi sebenarnya. Ya, high angle lowering
yaitu kegiatan evakuasi penurunan dari ketinggian yang dikontrol oleh reservoir dengan menggunakan tali. Yaitu elemen-elemennya terdiri dari load atau berat beban yang diturunkan, yaitu yang pertama ada korban, reservoir atau liter tender, dan tandu. Untuk liter tender adalah yang ini saya tegaskan lagi, liter tender. Reservoir yang mengawal tandu itu disebut liter tender dalam pergerakan vertical rescue. Sedangkan spider atau bridle adalah peralatan yang mempunyai 4 kaki sebagai gantungan tandu basket yang kita gunakan. Nah, tali yang kita rekomendasikan dalam kegiatan vertical rescue adalah tali yang bersifat statik. Itu yang direkomendasikan. Nah, belay, yaitu belay system adalah rangkaian sistem yang digunakan untuk mengamankan beban. Sedangkan brake device adalah alat yang digunakan untuk menahan lajunya beban. Ini bisa digunakan adalah figure of 8 atau stop. Jadi kita lihat beban atau maksimum load-nya. Seperti yang tertera yang dijelaskan tadi pada saat perkiraan peralatan, masing-masing peralatan itu mempunyai shape working load-nya. Jadi kita harus perhatikan secara seksama. Yang berikutnya ada brakeman. Brakeman ini bertugas sebagai penahan pergerakan tali utama. Yang berikutnya ada rope handler, adalah orang yang membantu brakeman membebaskan tali yang melilit agar laju beban tidak tersendat. Yang berikutnya belayer adalah orang yang bertugas pada tali pengaman atau tali safety atau juga bisa disebut safety rope. Sedangkan extender adalah orang yang bertugas membantu korban saat akan diturunkan, yaitu memegang tandu pada sisi kanan dan kiri pada saat tandu akan exit dari atas tebing guna membantu juga liter tender untuk keluar. Jadi orang tersebut disebut extender. Nanti pembagian tugasnya masing-masing akan saya sampaikan pada saat pertemuan secara face to face. Nah, di sini ada manajemen tandu. Secara sekilas mungkin Bapak-bapak sedikit gambaran aja. Nanti besok kita akan praktekkan realnya bagaimana kita setting tandu. Seperti diagram yang pertama, yaitu ada bridle. Nah, yang disebut bridle itu ini yang disebut bridle. Ini yang disebut figur ini ada kepala bridle. Nah, sedangkan simpul-simpul tali utama dan tali safety akan dikaitkan di kepala bridle ini dengan menggunakan karabiner. Nah, simpul yang di sini yang lazim digunakan adalah simpul 8 inline. Nah, sedangkan triangle yang tali biru ini yang saya tunjuk di kursor ini disebut tali tagliner. Ya, tagliner ini nanti berfungsi dia apabila pada saat penurunan korban dengan dikawal oleh liter tender, itu bisa membantu pergerakan dari si liter tender untuk menghindari laju ataupun obstacle yang ada dalam bidang atau dinding, tapak dinding. Itu dengan cara memerintahkan si tagliner atau orang yang mengontrol tali tagline tersebut ke kanan ataupun ke kiri sesuai permintaan dari si liter tender. Nah, kalau sisa tali dari tali utama ini yang dikaitkan ke body liter tender itu disebut pigtail. Nah, di sini akan ada peralatan pembantu untuk adjustment, memposisikan diri sehingga posisi korban ataupun liter tender sejajar dan bisa mengawal serta bisa mengkomunikasikan. Nah, berikutnya di sini ada tali-tali webbing. Ini disebut untuk pengamanan korban yang diset sedemikian rupa sehingga bisa membuat rasa aman terhadap korban tersebut selain strapping asli dari tandu basket tersebut. Nah, yang berikutnya saya jelaskan lifting. Ini kebalikan. Lifting juga usaha pertolongan evakuasi korban dari tempat yang dalam dengan menggunakan hauling system atau sistem penarikan. Nah, ini sering terjadi
mungkin kalau di daerah Nusa ini sering terjadi, contoh kasus seperti di Broken Beach kemarin, itu disebut usaha menolong dengan menggunakan sistem lifting. Artinya mengangkat korban dari tempat yang rendah menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ini biasanya seperti yang saya utarakan tadi sering terjadi di sumur, ya, jurang atau tebing. Ya, di Nusa Penida ini sering dilakukan di sini. Mungkin untuk di gudang penyimpanan bawah tanah jarang terjadi, cerobong udara juga jarang karena pabrik tinggi, tidak begitu banyak beredar. Tangki minyak juga jarang. Nah, yang sering terjadi itu di sini dan di sumur. Nah, persoalan yang ditimbulkan adalah kedalaman yang menyebabkan gaya gravitasi itu semakin kuat. Yang berikutnya ada friksi tali, baik antara tali dengan tali ataupun tali dengan peralatan lainnya. Upayanya dalam rangka penarikan itu kita bisa membuat mechanical advantage system atau MAS dengan perbandingan berat beban dan daya yang bisa kita gunakan. Maksudnya adalah dalam perbandingan pembuatan mechanical advantage system adalah pengangkatan dari beban bisa kita gunakan tenaga atau power yang dibutuhkan sepertiga dari beban yang ditimbulkan. Nah, yang mempengaruhi lifting itu tidak efektif, yang pertama adalah friksi pada pulei. Yang dimaksud tujuannya friksi pada pulei ini adalah posisi pulei antara pulei dengan tali tidak simetris. Yang berikutnya, tali terkikis oleh medan. Karena tidak tersedianya alas, jadi tali tersebut istilah di dalam vertical ratio disebut anchor inside. Jadi tali akan bergesekan langsung dengan bibir tebing. Itu juga sangat mempengaruhi dan membahayakan. Yang berikutnya adalah yang tidak kalah penting adalah pembuatan simpul yang tidak beraturan. Atau simpul yang di sini simpul dibuat secara tidak pasti. Tidak jelas bentuknya, tidak direkomended, dan tidak pada penempatan yang sebenarnya. Itu juga mempengaruhi lifting itu bekerja secara tidak efektif. Nah, di sini yang pertama yang saya jelaskan untuk mechanical advantage system. Nah, yang pertama yaitu yang basic. Nah, ini disebut perbandingan 1:1. Nah, pule di sini ini berfungsi hanya sebagai WCD atau perubah arah lintasan tali. Jadi beban yang beban ini kalau saya anggap ini 100 kg, daya ataupun power untuk penarikan juga dibutuhkan sebanyak 100 kilo. Nah, contoh sehari-hari mungkin Bapak yang masih menggunakan sumur pada saat pengangkatan timah atau air itu konvensional, itu perbandingannya lah berapa daya yang dibutuhkan, berat beban ember berisi air, segitu juga power yang Bapak butuhkan untuk penarikan. Nah, yang kedua ini yang di sebelah ini perbandingan 2:1. Artinya 2:1 ini beban yang 100 kilo, kekuatan yang dibutuhkan untuk menarik beban ini hanya 50 kg. Kenapa? Karena di sini terdapat pulei. Nah, apabila pulei ini dipasang pada beban, jadi dia berfungsi sebagai pembagi. Ya, pembagi beban. Jadi di sini akan ada timbul dua tali yang strength. Jadi masing-masing kekuatan tali ini pembagi beban ini dari beban 100 kilo, maka tali ini menjadi mendapat beban masing-masing sebesar 50-50. Berarti ini sering disebut dengan sistem moving block. Jadi kekuatannya beban tersebut akan terbagi dua. Nah, di sini yang besok yang pada saat aplikasi yang kita gunakan adalah
mechanical advantage system 3:1 atau sering disebut Z-ring, di mana beban tersebut, kalau saya contohkan, beban tersebut akan dibagi 3. Apabila beban yang ditimbulkan ini antara liter tender, korban dan tandu seberat 150 kg, maka daya yang dibutuhkan untuk menarik itu diperlukan 50 kg. Nah, cara pembuatannya di sini tersedia ini angkor, ini disebut set stopper. Ya, set stopper itu bisa antara penggabungan dua alat, yaitu yang pertama pule dan tali prusik, yang berikutnya pule dengan ascender handle, atau bisa juga dengan menggunakan in panic descender, dan yang terakhir yang alat kita coba tadi yaitu protection. Bisa kita tempatkan di sini. Nah, sisa tali dari tali utama setelah melewati pule dan stopper, ini sisa tali akan balik. Nah, di sini kita pasang yang namanya set penarikan. Ya, yang di sini yang terpasang di tali utama yang pertama adalah rescue sender. Atau bisa juga dipasang set crawl dengan pule. Tali melewati crawl seperti ini. Nah, kenapa disebut set rig? Karena pada saat perencangan tali tersebut, tali akan berbentuk seperti huruf set. Ya, di hauling di sini disebut atau masnya mechanical advantage systemnya 3:1. Nah, sedangkan pule ini hanya berfungsi sebagai perubah arah lintasan tali. Sedangkan yang membagi beban adalah pule yang sini. Dan setelah terjadi penarikan. Jadi 3 tali ini strength kekuatannya membagi beban tersebut menjadi 3 bagian. Nah, ini diagram yang dapat saya gambarkan dengan aplikasi lifting. Nah, di sini ada angkor, kaki angkor, yang di sini disebut set stopper, yang ini flexible stopper, yang terbuat dari set rescue sender dan pule. Ini arah penarikan. Ini arah penarikan, ini orang yang melakukan penarikan. Yang berikutnya di sini ada angkor ini atau pule yang terkait dalam angkor ini disebut angkor WCD, wind chain direction. Nah, orang yang di pinggir ini bisa atau penempatannya bisa digandakan. Bisa sebagai kapten tim merangkap sebagai extender, yang di sini juga bisa extender merangkap sebagai safety officer. Nah, ini disebut yang mengawal tandu ini disebut liter tender. Sedangkan orang yang mengaplikasikan tali untuk tagliner ini disebut dengan tagliner. Ini orang yang berada di bawah. Dia yang akan membantu si liter tender ini untuk menghindari obstacle-obstacle yang ada di tebing tersebut untuk melewati itu. Nah, sedangkan ini disebut belay. Fungsinya adalah ini sebagai pengaman apabila sistem tali utama ini fail, gagal, maka yang menjadi peranan penting adalah tali safety ini. Nah, safety ini dipasangkan sebagai alat-alat brakeman atau alat belay. Contoh alat belay tersebut bisa figure of 8 ataupun in panic descender. Nah, ini aplikasi yang lebih jelas. Nah, ini tali yang diikatkan pada tandu yang berbentuk segitiga atau sering lazimnya disebut triangle, dan ini yang disebut tali tagliner. Nah, sedangkan rescuer ini sekali lagi saya tekankan ini namanya liter tender.
Nah, ini pada saat exit, nah kita contoh gambarnya aplikasi kita di tower. Pada saat exit ini terlihat jelas, Bapak-bapak, ini yang disebut angkor WCD. Satu buah angkor tali utama, satu buah WCD tali safety. Nah, di sini leader tender yang mengawal. Nah, ini orang yang membantu ini namanya extender. Bisa dirangkap oleh kapten tim langsung ataupun safety officer. Ini posisi adjustment nih nanti kita akan praktekkan langsung dengan cara memposisikan diri di tandu, mengejas posisi dengan teknik cruising. Sehingga pada saat pengawalan tandu, rescuer merasa nyaman mengawal dan bisa berkomunikasi dengan korban. Nah, sini saya jelaskan tugas-tugas. Leader tender, tugasnya adalah merawat sesuai kondisi korban. Minimal ada komunikasi, memberikan semangat, sehingga rasa percaya diri si korban untuk bertahan hidup semakin tinggi. Yang berikutnya meyakinkan pergeseran nyaman. Berikutnya menenangkan korban. Itulah berkomunikasi, memberikan semangat, persuasif istilahnya. Yang berikutnya adalah membentengi korban dari pengaruh lingkungan. Contohnya, kalau di Nusa Penida ini panas, si leader tender bisa memberikan rasa nyaman sedikit dari sengatan dengan cara memasangkan selimut ataupun melindungi wajah korban dari sengatan matahari. Untuk posisinya duduk pada seat harness atau full body harness. Nah, posisi tandu 1 inci berada di atas paha dan kaki menapak pada dinding. Kalau istilahnya, posisi si leader tender adalah memangku tandu pada saat mengawal baik dalam pelaksanaan lowering maupun lifting. Yaitu posisi tangan memegang rel tandu, artinya rel pada sisi tandu untuk melakukan manuver. Manuver di sini adalah bergerak ke kanan atau ke kiri dalam rangka menghindari obstacle yang ada di tebing tersebut. Nah, dari paparan saya itu, apabila ada yang perlu ditanyakan, nanti pada saat aplikasi kita tanyakan langsung, dan saya harapkan tolong di video ini diputar, nanti cari permasalahan yang belum dimengerti, dicatat dan ditanyakan pada saat kita bertemu face to face di kelas ataupun pada saat pelaksanaan aplikasi kering, sehingga bisa lebih efektif pembelajaran yang bisa kita dapat. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan berguna untuk kita dan menolong sesama dalam sharing materi lifting dan lowering ini. Terima kasih.